Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jendini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Nah, tepatnya hari ini itu tanggal 13 Maret 2021 pada hari Sabtu atau akhir pekan. Nah, tapi sebelum Jendini lanjut, untuk mengetahui Benteng hari ini, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini ada Laka, pelajar asal Kerkap meninggal dunia. Dilaporkan dari Pondok Kelapa, kecelakaan maut terjadi di ruas jalan lintas barat, tepatnya di desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, pagi kemarin. Piska Saidatul, 16 tahun, pelajar asal desa Kerkap, Kecamatan Air Napal, meninggal dunia setelah sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpanginya bersama Amelia, 16 tahun, diduga terserempet truk Volt diesel yang dikendarai Doni Irawan, 34 tahun. Sementara Amelia dan Doni diketahui hanya mengalami luka ringan, sedangkan kendaraan mengalami kerusakan. Data berhasil dihimpun Laka terjadi sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Amelia dan Fiska berkendara dari arah Kecamatan Lais menuju Kota Bengkulu. Setiba di lokasi kejadian, Amelia yang mengendarai motor bermaksud menghindari lubang, naas dari arah berlawanan melaju kencang truk yang dikendarai Doni. Lantaran jarak yang cukup dekat, tabrakan tak dapat dielakkan. Seketika keduanya terpental keras ke aspal. Warga yang melihat langsung berhamburan ke lokasi untuk membantu. Sayangnya nyawa Fiska tak dapat diselamatkan. Meskipun demikian, jenazah Fiska tetap dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu, termasuk Amelia yang mengalami luka ringan. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIKMH melalui Kasat Lantas Ibtu Imade Sukriyana membenarkan adanya kejadian tersebut. Usai mendapatkan laporan dari warga, anggota langsung menuju ke lokasi untuk olah kejadian perkara. 2 orang pelajar telah dibawa ke rumah sakit, sementara truk dan sepeda motor diamankan sebagai barang bukti. Nah, sementara Kades Pondok Kelapa Alamsyah mengatakan beberapa titik jalan di kawasan desa banyak berlobang. Hal ini menjadi salah satu faktor adanya kecelakaan lalu lintas sehingga diharapkan jalan bisa diperbaiki. Berita selanjutnya ada penghasilan tetap BPD naik, anggaran operasional dipangkas. Pemerintah Desa Tabat Jambu, Kecamatan Pondok Kubang akan memangkas sejumlah anggaran untuk operasional kantor. Ini lantaran adanya kenaikan penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa. Kades Tabat Jambu M. Zul menuturkan adanya kenaikan siltap tidak diimbangi dengan total alokasi dana desa. Zul juga menuturkan dampak lainnya kegiatan perangkat desa akan lebih sedikit. Kemudian untuk menanggulangi hal ini pihaknya berencana membuka kotak amal. Nah, berita selanjutnya itu ada pematangan lahan rusun Pemkab gandeng HKI. Pemkab Bengkulu Tengah memastikan akan menggandeng PT Hutama Karya Infrastruktur dalam pematangan lahan pembangunan rumah susun di Desa Tabamutung, Kecamatan Karangtinggi. Ini dianggap lebih efektif dibandingkan harus menyediakan anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terlebih pematangan lahan harus tuntas sebelum April ini. Nah, Setdakap Benteng Edi Hermansyah PhD mengatakan terdapat 2 alternatif untuk melaksanakan pematangan lahan, menganggarkan dana atau menggandeng PT HKI. Namun melihat keterbatasan waktu, pihaknya lebih memilih untuk bekerja sama dengan PT HKI. Edi menuturkan kerjasama yang dimaksud antara lain perusahaan dapat mengambil tanah yang ada di kawasan pembangunan rusun untuk dipergunakan dalam pembangunan jalan tol. Kesepakatan ini tentu akan disertai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Benteng, Dr. Randes Hendri Donald MH mengatakan jika pihaknya terus melakukan koordinasi dengan perusahaan, adapun terakhir, perusahaan masih meminta waktu lantaran persoalan untuk ganti rugi lahan di kawasan Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung belum tuntas.
Nah, ada berita selanjutnya, tersangka pencabulan segera dilimpahkan ke jaksa. Dilaporkan dari Pondok Kelapa, 2 tersangka dugaan pencabulan anak di bawah umur, IJ dan NO, warga Kecamatan Pondok Kelapa, segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Saat ini berkas perkara keduanya masih diteliti jaksa. Jika dinyatakan lengkap atau P21, maka kedua tersangka segera dilimpahkan. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto mengatakan proses penyidikan terus berlanjut. Berkas perkara kedua tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri dan menunggu dinyatakan lengkap atau P21. Ari menjelaskan keduanya melakukan kasus sama dengan sasaran berbeda. IJ diduga melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya yang berusia 16 tahun, bahkan akibat perbuatannya korban telah mengandung selama 6 bulan. Sementara NO diduga mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 4 tahun sebanyak 3 kali. Berlangsung sejak Desember 2020 lalu. Nah, tersangka IJ mengaku hilaf telah melakukan perbuatan tersebut, bahkan perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, berita terakhir pada hari Sabtu 13 Maret 2021 yaitu dari Kota Bengkulu, adanya jemput bola. Wali Kota usulkan pembangunan pelapis tebing dan jembatan ke BNPB. Menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan untuk pengendalian banjir di Kota Bengkulu, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan ajukan proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jumat 12 Maret 2021. Didampingi Kepala BPBD Kota Bengkulu Selupati dan PLT Kadis Kominfosan Eko Agus Rianto, Helmi bertemu langsung dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rifai di ruangan kerjanya didampingi oleh Kasubdit. Ada 2 usulan yang disampaikan dalam proposal. Yang pertama, usulan untuk bantuan pembangunan pelapis tebing di Sungai Rupat Kelurahan Pagardewa dan usulan pembangunan jembatan di Kelurahan Teluk Sepang. Pelapis tebing yang diusulkan sepanjang 2 km sedangkan jembatan sepanjang 8 meter. Ini disampaikan oleh Eko selaku PLT Kadis Kominfosan yang turut mendampingi wali kota ke BNPB. Hasil dari pertemuan itu, kata Eko, pihak BNPB menyambut baik usulan dari Kota Bengkulu. Ia berkeyakinan BNPB akan mengakomodir kedua usulan tersebut, apalagi Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Ripai dulu pernah bertugas di Bengkulu sebagai ASN sehingga beliau sangat konsen untuk bantuan ke Bengkulu. Intinya Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sangat mendukung usulan dari wali kota. Tidak hanya itu, ia juga mendukung program wali kota untuk membangun kota baru di Kelurahan Air Sebakul, yakni Kota Merah Putih. Nah, kemudian sambung Eko, wali kota juga menyampaikan masalah kesulitan air bersih di Kota Bengkulu, apalagi saat musim kemarau, karena PDAM sendiri pun sudah kewalahan akibat kekeruan air dari limbah. Nah, itu saja berita hari ini yang terbit hari Sabtu 13 Maret 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi beritanya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas ataupun datang ke kantor harian Rakyat Benteng. Nah, sebelum mengakhiri video ini, Jendini bakal mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Nah, saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.